Dari balik deru rel dan kepulan debu perjalanan kereta api, di balik lancarnya perjalanan kereta api yang melintasi wilayah Daop 5 Purwokerto, ada satu kekuatan utama yang tak terlihat. Tim yang solid dan kompak membangun layanan transportasi publik yang lebih manusiawi dan terpercaya. Dalam setiap situasi, tim Daop 5 Purwokerto menunjukkan semangat gotong royong dan profesionalisme. Dialah Gun Gun Nugraha, Kepala PT KAI Daerah Operasi atau Daop 5 Purwokerto, sosok pemimpin dan dirijen tim di balik wajah baru perkereta apian di Jawa Tengah bagian Barat. Di tangannya dan tim, berbagai inovasi dan peningkatan layanan dirumuskan. Dari modernisasi stasiun, peningkatan keamanan jalur, hingga pelayanan pelanggan yang semakin ramah dan tepat waktu. Halo Tribuners, selamat datang di Tribun Topik Local Hero Inspiration. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tokoh yang membawa perubahan nyata dari balik layar. Hari ini kita akan mengupas sosok pemimpin yang dikenal disiplin dan inovatif. Sosok ini adalah Gun Gun Nugraha, Kepala PT KAI Daerah Operasi 5 Purwokerto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi. Selamat datang. Pak Kadaub, Pak Gun Nugraha. Siap. Kekompakan tim untuk pembenahan infrastruktur dan pelayanan kereta api di Daop 5 ini seperti apa? Baik. Jadi karena suatu kinerja itu yang memang harus ditunjang oleh kolaborasi. Nah, kan itu menjadi poin penting sih buat saya. Jadi memang kekompakan itu harus menjadi sesuatu yang mutlak buat kami. Nah, di Daop 5 Purwokerto itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan gitu. Jadi baik dari tingkat tertinggi, yaitu misalkan pimpinan daerah, sampai terbawah itu memang harus dilakukan suatu aktivitas-aktivitas yang memang mengarah kepada kolegial, kolektif, dan kolaborasi. Jadi kekompakan di Daop 5 ini luar biasa menurut saya. Kekompakannya luar biasa. Iya. Bagi Anda mereka itu seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya pendekatan yang saya lakukan adalah seorang leader itu memang harus multiposisi, multifunction. Jadi someday kita memang harus menjadi seorang leader yang tegas, memiliki visi dan menyampaikan secara tegas. Namun pada hal atau waktu tertentu kita perlu berkomunikasi, bersosialisasi dengan rekan-rekan baik di level manajemen maupun sampai ke bawah, bisa sebagai ayah, bisa sebagai rekan. Karena kenapa? Karena seorang leader itu handicap atau barrier yang terbesar itu adalah mendengar. Nah, saya secara pribadi komunikasi itu, betul. Jadi bagaimana kemampuan saya untuk bisa mendengar, agar keputusan apapun yang kita putuskan itu atas sesuatu data yang kita dapatkan bukan dari satu sisi kita saja, tapi betul-betul insight dan pelibatan partisipasi dari rekan-rekan di bawah. Nah, ini mungkin yang menjadi suatu keputusan itu bisa terimplementasi dengan maksimal. Pemimpin butuh mendengar. Betul. Itu poinnya ya Pak ya? Poinnya harus listen. Nah, listen. Leader harus punya kapasitas untuk mendengar. Ini di loket pembayaran ya Pak ya? Loket kereta api di stasiun Purwokerto. Betul. Konsepnya memang untuk seperti yang di bank-bank itu, untuk menghindari antrian. Jadi kita memberikan satu layanan. Jadi dari mulai layanan kami itu dari mulai sebelum naik kereta, di atas kereta sampai dengan di tujuan. Nah, ini salah satunya adalah pengembangan bagaimana kita memberikan layanan yang baik kepada para pengguna jasa kereta api. Salah satunya di sini, di ruang tunggu. Jadi ruang loket ini semula di bawah, itu orang ngantri sampai berjajar. Antri. Nah, sekarang dibantu dengan layanan mesin antrian, kita bertransformasi. Mereka ambil, bisa duduk di sekitar sini, nanti nunggu antrian. Nah, nanti teman-teman dari mulai penjaga loket sampai customer service. Baik. Ya, memang seperti di bank ini Pak. Seperti di bank. Pak. Jadi mereka nggak harus mengantri, tapi bisa duduk ya Pak, sekeliling. Betul. Betul. Oke.
Di bawah kepemimpinannya, Daop 5 Purwokerto mengalami transformasi signifikan. Dari peningkatan kenyamanan layanan penumpang, peningkatan nilai estetika stasiun, hingga penguatan sinergi dengan komunitas lokal. Jadi untuk daerah operasi sebetulnya di PT Kereta Api Indonesia, di perusahaan kami itu pasti ada suatu kebijakan yang memang secara company, secara perusahaan. Nah, bagaimana daerah bisa mengimplementasikan dari mulai RJPP perusahaan, arah kebijakan perusahaan, serta arah dari tentunya dari CEO dan para BOD kami. Nah, karena mereka memberikan suatu arahan kepada para pimpinan daerah bagaimana mengoptimalkan visi misi perusahaan ini di masing-masing daerah agar memberikan layanan yang terbaik sehingga membangun ekosistem transportasi yang baik. Nah, di Purwokerto berdasarkan dari arahan dari CEO dan BOD kami serta RJPP dan seluruh visi misi perusahaan, kami akan sesuaikan. Nah, kekompakan tim itu adalah kekompakan bagaimana menerjemahkan dari hal-hal tersebut sehingga kita memiliki mana yang dibuat menjadi strategi planning yang bisa melakukan suatu perubahan yang signifikan karena memang arahan CEO kami itu transformasi itu harus berkelanjutan karena harus memberikan sebanyak manfaat bagi masyarakat dan para pengguna jasa kami. Kekompakan betul, Pak. Jadi kekompakan itu menurut kami itu sesuatu kuncinya. Nah, bagaimana culture kompak itu tumbuh di Daop 5 dan itu terjadi untuk melakukan perubahan baik dari sisi prasarana, sarana maupun layanan di Daop 5 Purwokerto. Tahun 2023 saya datang ke Purwokerto sebagai deputi pada saat itu. Alhamdulillah pimpinan saya pada saat itu Kadaopnya saya berganti dua orang Kadaop sebelum saya. Luar biasa menurut saya. Jadi produk hari ini itu adalah estafet dari kepemimpinan sebelumnya. Nah, Purwokerto ini menurut pribadi saya suatu daerah yang memiliki potensi besar. Namun pada saat saya datang, ini sepertinya perlu sentuhan sesuatu yang memang bisa dimunculkan di Purwokerto. Stasiunnya sekelas di kota kecamatan kan gitu ya, tapi prospek dan potensinya luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memadu padankan tanpa menghilangkan culture dan budaya setempat, tapi kita coba untuk memberikan layanan dengan sentuhan-sentuhan transformasi digital dan yang lainnya. Nah, itu sih sebetulnya awalnya. Dan membuat sesuatu rasa bangga bahwa kereta api ini bukan hanya kebanggaan masyarakat Purwokerto, tapi masyarakat daerah operasi 5 Purwokerto yang terdiri dari sampai 11 kabupaten kan gitu. Dan di sini menjadi centralized untuk pertumbuhan kereta api di Jawa bagian tengah. Nah, dalam 2 tahun ini memang setelah Purwokerto yang menjadi istilahnya pijakan awal untuk dilakukannya sebuah perubahan, baik perubahan dari sisi layanan, dari sisi prasarana, sarana layanan fasilitas di stasiun Purwokerto. Sekarang sudah mulai memang kita lakukan perbaikan-perbaikan di stasiun Kutoarjo sampai stasiun kecil di Prupuk, nah, lalu di Kroya, dan yang insya Allah kita coba untuk juga kembangkan nanti di wilayah stasiun Selawi. Dan Bumi Ayu itu menurut saya stasiun yang luar biasa. Sekarang dulu mungkin stasiun kecil, sekarang sudah menggunakan overcapping, peronnya baik, dan ternyata penumpangnya tumbuh gitu. Karena itu suatu potensial pasar. Nah, artinya apa? Bahwa Daop 5 Purwokerto ingin memiliki komitmen pemerataan dalam layanan transportasi kereta api. Ketika centralized di Purwokerto tetap kita lakukan perbaikan secara berkesinambungan, tapi kita juga menggali potensi-potensi lain agar memberikan layanan yang maksimal di semua titik layanan yang memang sudah saatnya harus dilakukan. Oke, pembangunan infrastruktur di stasiun wilayah Daop 5 Purwokerto cukup signifikan. Paling signifikan adalah stasiun Purwokerto. Iya. Banyak perubahan yang terjadi. Betul. Apa saja itu, Pak? Baik, jadi yang tentunya yang kami rubah pertama habit. Nah, bagaimana kita juga bisa menjadi key untuk merubah habit menjadi lebih positif.
Dan itu juga menunjang proses bisnis. Jadi dulu itu kepikiran, ini bagaimana ya ada satu stasiun yang vibe-nya itu juga agak sedikit berbeda. Nah, kami mengadopsi bandara. Jadi satu tantangan adalah kebiasaan masyarakat pengguna kereta api ini ketika dia turun di drop zone lalu melakukan boarding, maka cukup 10-20 langkah berhadapan langsung dengan peron. Nah, stasiun Purwokerto ini memang agak unik. Kami ubah pola flow-nya adalah orang untuk ketika mau naik kereta api sampai ke peron itu agak jauh, orang turun di Purwokerto sampai pintu keluar agak jauh. Nah, tujuannya adalah kita juga mulai mengembangkan bisnis TOD kami. Jadi bagaimana kita komersialisasikan stasiun ini menjadi sentra ekonomi. Selain bukan hanya untuk bisnis kereta api, juga bisa menumbuhkan perekonomian setempat. Nah, di Purwokerto kita lakukan itu. Nah, dibikinlah sentuhan-sentuhan, ada ikon yang kita bikin adalah Skybridge. Jadi kalau Purwokerto katanya, orang ketika turun di stasiun Purwokerto, mau masuk stasiun, beli tiket ke ruang tiket, udah mulai agak pangling. Ini kok ruang tiket seperti di perbankan ya, gitu kan. Setelah itu masuk ke Skybridge, lepas boarding, maka akan disambut oleh suatu kaca yang besar dan melihat langsung ke peron, gitu kan. Di sana bakal ada kereta segala macam, persis seperti bandara. Mungkin itu yang membuat vibe di Purwokerto agak lain. Turun menggunakan eskalator atau buat rekan-rekan atau saudara-saudara kami yang membutuhkan, kita siapkan juga lift. Turun ke bawah, baru ada ruang tunggu, beberapa ruang tunggu zona 2 yang kami siapkan. Mudah-mudahan terus kita lakukan perbaikan. Ini menjadi suatu ikon layanan dari PT Kereta Api. Jadi di yang paling utama di lobi kami juga eksplor dengan teman-teman seniman di Purwokerto. Jadi dalam 1 minggu ini bisa ada 4 tampilan, baik mulai dari gamelan sampai dengan anak-anak muda yang bisa berkreasi dalam bermusik, kita tampilkan juga di lobi. Nah, memang sentuhan-sentuhannya tidak terlalu luar biasa, tapi mudah-mudahan menjadi ikon baru di kota Purwokerto, stasiun Purwokerto ini. Gitu. Tadi dikatakan adanya lift untuk teman-teman difabel. Betul. Seberapa ramah stasiun Purwokerto ini untuk teman-teman difabel ataupun lansia? Baik, jadi kami di sini tuh istilahnya kita zero tolerance buat rekan-rekan pelayanan apabila tidak memberikan layanan maksimal buat saudara-saudara kita yang memang memiliki kebutuhan khusus atau kelebihan dari Allah. Jadi kami komitmen kami sangat luar biasa untuk hal itu. Jadi rekan-rekan alhamdulillah sampai frontliner paling bawah ketika berinteraksi dan kebetulan melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka kami anjurkan bukan nunggu diminta. Bagaimana rekan-rekan ini berinisiasi untuk menawarkan bantuan dan membantunya. Nah, memang butuh proses, tapi insya Allah proses itu harus dilalui dan insya Allah akan ada hasilnya. Dan di Purwokerto sudah berjalan, alhamdulillah habitnya seperti itu. Mulai dari prasarananya kita lengkapi, toilet difabelnya kita siapkan, lalu alat untuk pindah tempatnya pun ada lift, ada guiding untuk orang yang tunanetra dan yang lainnya sudah kita siapkan. Kursi roda ada. Nah, apabila membutuhkan, rekan-rekan karena tadi berinisiasi untuk memberikan layanan paripurna untuk para saudara-saudara kita, mereka akan berinisiasi untuk menawarkan, membantu sampai dengan duduk di atas kereta, bukan hanya sampai dengan naik, tapi dihantarkan sampai dengan duduk di tempat duduk dalam yang bersangkutan. Betul. Di tahun ini pintu barat akan kita ubah menjadi hall ke depan. Ini pengembangan selanjutnya? Pengembangan selanjutnya. Baik. Jadi nanti imbang lah antara timur dengan barat. Baik. Karena apa? Karena mau seperti apapun, masalah layanan parkir juga harus kita tingkatkan. Nah, di barat konsepnya adalah menjadi layanan drop zone tanpa biaya, free of charge. Drop zone tanpa biaya. Betul. Jadi memang khusus untuk yang hanya drop zone, kalau ke timur ke yang existing itu tetap harus berbayar, nanti pindah ke barat. Nanti akhirnya hidup barat kita bisa hidupkan kolaborasi dengan stakeholder, dengan Pak Bupati, mudah-mudahan itu menjadi sentra ekonomi. Dan kita bisa berintegrasi. Nah, ini sudah komit, kita sudah lakukan komitmen bahwa kita akan membangun halte integrasi antara penumpang kereta api yang turun naik kereta api dengan
Trans Banyumas dan Trans Jateng. Trans Banyumas. Betul. Mudah-mudahan tahun ini terrealisasi. Angkutan komuter gitu Pak ya? Betul. Tahun ini terrealisasi? Mudah-mudahan. Jadi nanti Trans Banyumas masuk ke dalam, bukan lagi berhenti di Pasar Pon, tapi masuk sampai ke dalam, tinggal lanjut masuk ke area stasiun. Baik. Itu pengembangan selanjutnya dari stasiun Purwokerto? Betul. Stasiun Purwokerto ini masih dalam proses juga terus berbenah ini. Berbenah terus? Ini salah satunya overcapping kami sedang dilakukan perbaikan atau penggantian dan pengecatan. Nah nanti peron yang maksudnya ini nih, peron-peron ini kita standarkan ke peron tinggi. Peron tinggi? Betul. Agak jadi sejajar dengan pintu kereta api? Betul, untuk mengurangi dan tidak menggunakan kembali bancik-bancik. Oh baik. Nah, jadi nanti penumpang turun naik itu langsung dari peron ke atas kereta atau turun dari kereta ke pembedahan terus dilakukan. Ini on proses. Mudah-mudahan sebelum angkutan Natal tahun 2025 ini sudah beroperasi. Angkutan Natal? Betul, target kami seperti itu. Untuk yang lain Pak, stasiun yang lain? Atau ada perjalanan kereta api yang baru mungkin Pak? Oke, jadi ini baru rencana sih sebetulnya, ini jadi kayak bocor-bocor halus ya. Bocor halus. Jadi kami melihat ada satu potensi baik itu demand transportasi maupun perekonomian yang mungkin berpotensi untuk kita tumbuh kembangkan, yaitu di kawasan Selawi. Kalau di daerah kami itu ada perbatasan antara Daop 5 Purwokerto dan Daop 4 Semarang. Kami berencana akan ada kereta api. Kita lagi melakukan riset dan nanti kita usulkan ke kantor pusat. Mudah-mudahan ini risetnya baik, kantor pusat bisa support dan bisa menyetujui. Kami ingin ada KA aglomerasi. Jadi kereta api yang melintas dari Selawi ke Maos sampai dengan ke Tasikmalaya. Nah, namanya adalah gitu kan. Masih rahasia ini ya. Masih rahasia lah ya. Nah, kalau ini oke, ini bisa mulai tumbuh nih. Titik-titik stasiun-stasiun kecil kita bisa sentuh, kita tumbuhkan perekonomiannya. Nah, impact-nya maka sarana prasarana serta fasilitas. Rencananya stasiun Selawi ini kita akan ubah muka yang selama ini di jalan kecil, kan gitu. Nah kita pindah ke depannya, seberangnya yang berhadapan dengan sebelah jalan barat besar. itu, betul ke barat. Nah mudah-mudahan stasiun itu betul-betul bisa bukan hanya berupa stasiun, tapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Karena saya lihat potensi di jalan depan itu toko-toko oleh-oleh, gitu kan, dengan kuliner. Nah siapa tahu dengan dikembangkannya Selawi menjadi stasiun yang TOD-nya juga kita kembangkan menjadi centralized untuk kuliner dan oleh-oleh ke depan. Itu sih mimpi kami selanjutnya di Daop 5 Purwokerto. Kereta aglomerasi Selawi, Maos sampai dengan Tasikmalaya, PP, lalu nanti ada karena pola operasi nanti ada layanan Selawi Purwokerto, Purwokerto Selawi. Gitu, untuk yang di lokalnya. Itu artinya mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan pariwisata. Betul, untuk menghubungkan Guci dengan Galunggung. Galunggung atau Pangandaran. Betul. Nanti Sidoarjo bisa tumbuh itu. Sidoarjo bisa tumbuh. Betul. Salah satu gebrakannya adalah modernisasi pelayanan stasiun di Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Cilacap, Bumiayu, dan Selawi. Bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga bagaimana penumpang merasa aman, nyaman, dan dihargai. Bisnis kereta api disebut adalah bisnis pelayanan dan kepercayaan. Setuju itu Pak? Setuju. Kenapa? Betul. Karena bisnis kereta api adalah bisnis jasa. Nah, jasa artinya bahwa pelayanan di moda transportasi. Nah, di sini dalam hal ini PT Kereta Api di jasa transportasi kereta api. Nah, kenapa harus trust menjadi pondasi? Karena pengguna jasa akan memilih kereta api ini menjadi pilihannya apabila percaya layanannya terbaik, keamanannya terjaga, kenyamanannya terjaga, dan keselamatannya yang paling utama juga yakin adalah dengan menggunakan jasa transportasi kereta api. Dan itu menjadi tugas kami untuk menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan layanan untuk membangun kepercayaan publik pengguna jasa sehingga tetap
menggunakan kereta api sebagai pilihan. Itu menjadi pondasi utama. Menjadi pondasi dan mindset kami. Semua insan KAI harus memiliki mindset seperti itu. Dan memberikan itu layanan yang terbaik. Dari atas harus bawah itu harus sepakat. Ya? Harus. Makanya komunikasi yang di atas ke bawah harus baik. Karena harus satu mindset, satu arah, satu visi, satu misi. Seorang leader seperti Pak Gun-Gun itu merupakan sosok yang patut kita contoh, karena dengan kepemimpinan beliau tidak membatasi apakah itu pelaksana, asmen, maupun setingkat manajer. Jadi menurut saya beliau itu memang benar-benar seorang leader yang patut kita contoh, yang merupakan sosok untuk kemajuan di Daob 5 sendiri. Terus menurut saya sebagai seorang manajer fasilitas penumpang, perubahan di Daob 5 salah satunya adalah andil besar dari Pak Kadaub, Pak Gun-Gun Nugraha ini dari sisi fasilitas stasiun, baik untuk pelayanan penumpang maupun kebutuhan perkantoran di stasiun. Salah satu contoh di stasiun Purwokerto sendiri ini ada perubahan tiga perubahan. Yang pertama pembangunan loket, kedua skybridge, yang ketiga ini overcapping dan peron tinggi di stasiun Purwokerto lagi berjalan. Terus kedua pembangunan overcapping stasiun Selawi, stasiun Bumiayu, dan terakhir stasiun Kutoarjo, penambahan overcapping dan peron tinggi. Dalam kepemimpinannya, Daob 5 bukan hanya soal kereta, tapi tentang menghubungkan harapan, membangun kepercayaan, dan menggerakkan ekonomi daerah. Itu dia cerita inspiratif dari Gun-Gun Nugraha, Kepala PT KAI Daob 5 Purwokerto. Nantikan sosok-sosok inspiratif lainnya di Tribun Topik Local Hero Inspiration. Mamduh Adi Prianto, Hermawan Handaka, Yoga Trisna, Tribun Banyumas. Sampai jumpa. PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki komitmen yang luar biasa terhadap pengembangan ekosistem transportasi. Begitu pula dengan PT Kereta Api Daob 5 Purwokerto. Kita senantiasa ingin selalu memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan, customer PT Kereta Api, dan juga untuk tumbuh kembang perekonomian di sekitar stasiun di kawasan Daob 5 Purwokerto. Kolaborasi itu menjadi kuncinya. Komunikasi menjadi tools yang luar biasa bagi kami, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan stakeholder, dengan pelayan, dengan seluruh pihak yang menjadi kolaborasi kami, maka perubahan di Purwokerto akan terus berlanjut untuk memberikan kontribusi yang luar biasa dari PT Kereta Api terhadap pertumbuh kembang di wilayah daerah operasi 5 Purwokerto. Mudah-mudahan kehadiran PT Kereta Api Indonesia khususnya di Daob 5 Purwokerto betul-betul menjadi urat nadi perekonomian di wilayah daerah operasi 5 Purwokerto. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.